Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabatku yang beriman, yang dikasihi Allah. Kucing menjadi salah satu hewan yang boleh dipelihara oleh umat muslim. Kita diperbolehkan memeliharanya, karena seekor kucing tidak memiliki najis besar, yang dapat mengganggu ibadah seorang muslim. Namun, rasa kecintaan terhadap mereka pun, akan dipisahkan oleh ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti manusia, kucing juga mempunyai ruh dalam diri mereka. Ruh tersebut pun, akan dicabut apabila ajalnya sudah datang menjemput. Sama seperti manusia, hewan apapun juga tidak akan bisa menghindar dari kematian yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua binatang dan tumbuhan yang ada di dunia ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi alat bantuan duniawi bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ada yang sifatnya jadi makanan, ada yang sifatnya jadi petunjuk, ada yang sifatnya jadi tanda alarm dalam kehidupan. Setelah kucing-kucing kesayangan kita mati, maka tugas mereka selesai di dunia. Tugas hewan di dunia, sebagai kebutuhan manusia saja, di akhirat nanti sudah selesai masa tugasnya. Dia hanya kebutuhan dunia saja, kecuali nanti, hal tertentu yang khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diizinkan untuk terjadi. Sebagaimana diketahui, ada riwayat-riwayat Nabi yang menceritakan tentang hewan-hewan dunia yang nanti juga ada di surga. Seperti manusia dan jin yang diciptakan dengan tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang meninggalkan dunia ini, hanya Allah yang mengetahui nasibnya. Begitu juga dengan kucing yang mati, hanya Allah yang mengizinkannya masuk ke dalam surga yang telah diciptakannya. Kucing sama seperti makhluk lain, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib diperlakukan dengan baik. Amal perbuatan manusia nantinya dihitung dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, maka akan diberi ganjaran surga. Lantas, bagaimana dengan hewan? Hak dan kewajiban kehidupan hewan jelas berbeda dengan manusia. Kita pun akan ditimbang amalan yang telah diperbuat semasa hidup, lalu akan ditentukan untuk menjadi penghuni surga atau neraka. Sahabatku yang beriman, yang dikasihi Allah. Sedangkan hewan akan dilebur kembali menjadi tanah. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis terdapat dalam kitab Tafsir Al-Tabari. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua makhluk pada hari akhirat kelak, yaitu setiap hewan, burung-burung, dan juga manusia. Lalu Allah berkata kepada hewan-hewan dan juga burung, jadilah kamu tanah. Hadis ini menjelaskan, kondisi hewan di akhirat kelak berbeda dengan manusia. Setiap perbuatan baik dan buruk hewan tidak dihitung dan mendapat balasan. Artinya, kucing tidak bisa masuk surga, layaknya tiap manusia yang bertakwa. Meski, jawaban pertanyaan kenapa kucing tidak masuk surga sudah dijelaskan, bukan berarti pemilik hewan peliharaan tak bisa bersama di akhirat kelak.
Jika kita taat perintah Allah Ta'ala, besar kemungkinan kita bisa bersama penghuni surga, dijanjikan mendapat banyak kenikmatan, termasuk peluang tinggal bersama hewan kesayangan. Berikut terdapat dalam hadis, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai unta. Adakah di surga nanti ada unta?" Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Wahai Arab Badui, sekiranya Allah memasukkan kamu ke dalam surga, insya Allah, maka di dalamnya terdapat apa saja yang kamu kehendaki dan melezatkan pemandangan matamu." Berbagai jenis hewan di dunia, termasuk kucing, dapat menjadi sumber amal baik seorang muslim. Banyak sekali amalan baik yang bisa kita lakukan selama hidup di dunia ini. Hal tersebut yang akan menambah pahala kita untuk bekal di akhirat nantinya. Salah satu perbuatan sederhana, namun dinilai sangat baik di mata Allah Ta'ala adalah menyayangi binatang. Pada zaman dahulu, dikisahkan, terdapat cerita seorang sufi di Irak bernama As-Sibli. Seperti yang dikisahkan dalam kitab Nasyaihul Ibad, yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Menceritakan, dikisahkan sang sufi besar yang bernama Abu Bakar As-Sibli. Konon, setelah wafat, hadir dalam mimpi temannya, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Apa yang menyebabkan dosamu diampuni oleh aku?" tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Sibli. "Sholat tepat pada waktunya," kata Sibli. "Bukan," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpali. "Zakat, puasa, dan hajiku yang menyebabkan dosaku diampuni," lanjut Sibli. "Bukan juga," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibli pun heran, "Kalau semua ibadah yang telah kujalankan tidak menghapus dosaku, lalu apa yang telah kau ridhoi dariku?" tanya Sibli penasaran. "Aku meridhoi dan mengampuni seluruh dosamu, lantaran engkau telah menolong seekor kucing yang sedang kedinginan dan kelaparan." Sahabatku yang beriman, yang dikasihi Allah. Berbagai jenis hewan di dunia, termasuk kucing, dapat menjadi sumber amal baik seorang muslim. Salah satu perbuatan yang mendatangkan rahmat Allah adalah berkasih sayang kepada semua makhluk, termasuk kepada binatang. Cerita hidup para sufi kerap menyibak hal-hal istimewa dari perkara-perkara yang tampak remeh, sepele di mata manusia. Tapi, tak selalu rendah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah di atas seolah mengajari kita tentang pentingnya sikap tawadu atas segenap kesalehan ibadah betapapun hebatnya. Juga keutamaan melembutkan hati dan mengulurkan bantuan, termasuk kepada binatang. Insya Allah bisa mengantarkan kita menuju surganya Allah Ta'ala. Namun sebaliknya, hewan peliharaan bisa menjadi penyebab seseorang menerima siksa dan masuk ke dalam neraka. Dalam ajaran Islam, kita telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencintai kucing. Tidaklah boleh kita melakukan perbuatan kasar kepada kucing dan binatang lainnya. Kalau hal tersebut dilakukan, maka neraka akan menjadi tempat kita di akhirat nantinya. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang ia ikat dan tidak diberikan makanan. Ia bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadits riwayat Bukhari. Seorang wanita disiksa disebabkan mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan. Lalu wanita itu pun masuk neraka. Dia itu Umar berkata, beliau bersabda, "Dan Allah Maha mengetahui, engkau tidak memberinya makan, engkau juga tidak memberinya minum ketika engkau mengurungnya. Dan engkau juga tidak membiarkannya berkeliaran, sehingga dia dapat memakan serangga di tanah." Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya, ajab untuk penyiksa kucing dan binatang lainnya, sangatlah pedih. Neraka akan menjadi tempat yang cocok untuk para umat manusia yang melakukan hal tersebut. Dan sebagai umat muslim yang beriman, sangat dilarang untuk menyiksa binatang apapun, tanpa alasan yang pasti. Sahabatku yang beriman, yang dikasihi Allah. Demikianlah yang bisa saya bagikan hari ini.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishshawab. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.